Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali di channel Muhabbaten TV. Sebelum lanjut ke videonya, tolong bantu subscribe, like, dan komen, dan jangan lupa tekan tombol lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan video-video terbaru di channel ini. Lanjut ya guys. Ishita mendapat panggilan. Dia bertanya, "Apa Pihu dengan kamu?" "Saya datang." Mereka semua pergi. Mereka tiba di beberapa tempat. Ishita memanggil Pihu. Semua orang mencari Pihu. Ishita bertanya kepada supir mobil, "Apakah kamu menelpon saya dan mengatakan kepada saya tentang Pihu?" Pria itu mengatakan, "Ya, dia ada bersama saya." Pihu duduk di mobil dan melihat mereka. Dia pergi ke Ishita dan memeluknya. Dia menangis. Ishita bertanya, "Apa yang terjadi? Bagaimana kau terluka?" Pihu menangis. Ishita bertanya, "Apa yang terjadi?" Pria itu mengatakan, "Gadis ini terluka. Dia bertabrakan dengan mobil saya. Katanya preman setelah dia. Dua orang itu datang mengejarnya. Saya mengambil dan melarikan diri. Dia memberi saya nomor. Kamu dan saya disebut." Ishita bertanya, "Di mana Papa?" "Papa pingsan." Ishita duduk berdampingan dengan Pihu. Sagun memberitahu semua orang untuk pulang dan beristirahat. Ishita membuat Pihu tidur. Nyonya Bala mengatakan tidak. Seorang memanggil Raman. Romi mengatakan teleponnya tidak menghubungkan. Pihu bingung dan memeluk Ishita. Ishita bilang, "Aku di sini. Tenang. Kamu akan ceritakan apa yang terjadi. Kamu dengan Papa. Dia akan menjemput kamu. Mengapa kamu tidak mencapai rumah?" Pihu menangis. Ishita mengatakan tidur. "Katakan padaku besok." Pihu mengatakan, "Papa, dia terluka. Aku meninggalkan di sana." Ishita bertanya, "Apa dia bisa sakit hati? Di mana dia?" Pihu mengatakan, "Ya, dia membawa saya dari pesta. Tidak ada kantor pada mobil dan telah menabrak suatu tempat. Kecelakaan terjadi ketika kami datang dari rumah Bala. Luka Papa berdarah. Saya ingin membantu dia. Jadi aku turun dari mobil." Kilas balik menunjukkan dua pria meminta Pihu untuk mendengarkannya. Mereka akan membawanya ke ayah dan ibunya. Dia menolak untuk membicarakan dan perjalanan di jalan. Dia bertabrakan dengan sebuah mobil. Sopir bertanya, "Kemana kamu berlari?" Dia mengatakan, "Beberapa preman mencoba untuk menculik saya. Tolong bawa aku pulang." Dia memintanya untuk duduk cepat. Kilas balik berakhir. Ishita bertanya, "Apa pengemudi tidak menyelamatkannya?" Pihu mengangguk. Ishita mengatakan, "Kamu sangat berani," dan memeluknya. Dia bertanya tentang Raman. "Di mana kecelakaan terjadi?" Pihu mengatakan, "Saya tidak tahu. Saya melakukan kesalahan untuk meninggalkan Papa sendiri." Ishita mengatakan, "Tidak, dia baik-baik saja. Tidak ada yang akan terjadi padanya. Aku akan pergi dan memanggilnya. Dia akan datang ke sini. Jangan mengambil ketegangan. Tidur sekarang. Papa akan datang." Dia berdoa untuk Raman dan menangis. Ibu Bala bertanya, "Apa?" Raman bertemu dengan kecelakaan. Ishita mengatakan, "Apa Pihu tidak terluka?" "Raman terluka." Pihu pergi untuk mendapatkan bantuan. Ibu Bala khawatir untuk Raman. Mereka menangis. Ishita mengatakan, "Kita harus menemukan Raman." Sagun berkata tenang, "Tidak akan terjadi apa-apa pada Raman."
Romi mengatakan Pihu akan mengatakan sesuatu tentang cara. Jalan Ishita mengatakan dia tidak ingat. Kita harus pergi ke tempat yang sama. Pihu sedang berjalan sehingga tempat akan menjadi dekat. Dia meminta Alia untuk mengurus Sagun. Nindi bilang, aku akan mengurusnya. Mani meminta Alia untuk menjaga Sagun dan Pihu. Semua orang pergi. Mereka kembali ke tempat yang sama. Ishita berteriak, Raman. Dia melihat mobil. Dia memeriksa ke dalam dan berteriak, Raman. Dia meminta semua orang untuk datang. Mobil Raman dan di sini. Raman tidak ada di sini. Mereka semua melihat mobil Raman. Romi menemukan telepon Raman. Dia mengatakan tidak ada. Di mana Raman? Polisi datang ke sana. Dia bertanya, apa yang kamu lakukan di sini? Mobil siapa ini? Ishita mengatakan, mobil suami saya. Tidak tahu di mana dia. Dia mengatakan dia bawa ke rumah sakit. Patroli polisi membawanya ke rumah sakit kota. Semua orang pergi buru-buru. Adi pulang dan berpikir semua orang sedang tidur. Mihika datang. Dia bertanya, apakah kamu tidak tidur? Ini sudah terlambat. Dia meminta waktu itu untuk pulang ke rumah. Apa yang terjadi? Apa yang kamu sembunyikan? Adi mengatakan, aku tidak menyembunyikan apa-apa. Saya punya beberapa pekerjaan di kantor. Dia bilang, aku menelpon kamu berkali-kali. Bahkan Romi disebut. Dia mengatakan, maaf, telepon saya adalah mode diam dan baterai mendapat mati. Dia mengatakan, lain kali kamu harus mendapatkan bertanggung jawab. Kamu tahu masalah di rumah. Pihu hilang. Dia terkejut ketika dia mengatakan segalanya. Dia bertanya, apa Pihu baik-baik saja? Saya akan melihatnya. Dia bilang, dia ada di rumah Mani. Dia baik-baik saja. Alia dengan dia. Telepon berdering. Dia mengatakan, kamu mengatakan telepon, kamu tidak aktif, dan menjawab panggilan. Dia mendapat panggilan Ruhi dan bertanya, apa? Papa di rumah sakit? Mika bertanya, apa? Bagaimana dia bisa di rumah sakit? Dia mengatakan, tidak tahu, saya akan menghubungi kamu. Ishita bertanya, penerimaan wanita tentang Raman. Mereka semua bergegas ke bangsal. Pria itu bertanya, hanya satu dari mereka yang bisa masuk ke dalam. Raman bilang, aku ingin bertemu anak saya. Ishita dan datang kepadanya. Dia bertanya tentang Pihu. Dia mengatakan, Pihu baik-baik saja. Dia lega dan mengatakan, bawa saya ke dia. Inspektur datang dan meminta Raman untuk datang dengan mereka ke kantor polisi. Raman bertanya, mengapa? Sagun meminta Nindi untuk memanggil Ishita, melihat apakah Pihu sudah tidur. Nindi mengatakan, Alia ada dengan dia. Jangan khawatir, Pihu baik-baik saja. Yang baik dia sudah pulang dengan aman, berkat supir mobil. Niatnya tidak buruk, sekarang jangan khawatir. Saya akan duduk di sini sepanjang malam. Sagun mengatakan tidak, kamu pergi saja. Nindi pergi. Dia pikir siapa Raman dan Ishita, dasar yang lebih besar, dan maka akan terjadi. Aku akan memastikan Raman terjebak dalam hal ini. Ini akan menguncang hubungan kamu. Dia menyebut seseorang dan mengatakan, iya, kamu melakukan seperti saya. Katakan. Baik, dia tersenyum. Ishita mengatakan kecelakaan Raman. Tidak ada yang mendapat dirugikan. Mengapa kamu ingin membawanya?
Inspektur mengatakan, "Kita tahu bagaimana kecelakaan itu terjadi. Ia mengendarai dalam keadaan mabuk. Kami mendapat laporan daerah." Rahman mengatakan, "Apa omong kosong ini? Saya tidak minum." Romi memberitahu mereka. Romi mengatakan, "Aku bersamanya. Ia hanya memiliki minuman dingin." Dia mengatakan dia harus membawa pihu. Rahman mengatakan, "Aku bilang, Romi, saya tidak bisa merusak kepercayaan Ishita. Saya harus membawa pihu." Dia bertanya kepada Ishita, "Mengapa kamu melihat saya dengan cara ini?" Inspektur meminta dia untuk datang. Rahman mengatakan, "Ishita, kau tahu akan tidak pernah bisa memanfaatkan kehidupan anak-anak dalam resiko. Mani akan kami percaya kamu." Rahman mengatakan, "Seseorang menjebak saya." Romi mengatakan, "Tidak mengambil ketegangan. Aku akan mengatur jaminan." Rahman mengatakan, "Percayalah Ishita, aku bersumpah pada pihu." Dia ambil ke jalan. Inspektor menceritakan tentang Gulabo Singh. Dia sangat berbahaya dan menculik anak-anak. "Kami tidak punya info tentang dia." Inspektur lain meminta dia untuk memberitahu kepada jika ia mendapat info. Dia mengatakan, "Kita tidak memiliki gambaran Gulabo. Kita tidak bisa melihat apakah pihu bersama-sama Gulabo, pengasuhnya, atau tidak." Ruhi dan Adi datang untuk bertemu Rahman. Dia meminta untuk menjelaskan kepada Ishita bahwa ia tidak bisa melakukan ini. Ruhi mengatakan, "Ishita percaya kepada kamu. Bagaimana kamu bisa melakukan hal ini?" Ruhi dan Adi memanggilnya ceroboh dan ayah tidak bertanggung jawab. "Pihu adalah hidup kita. Jika sesuatu terjadi padanya, maka menangis." Adi mengatakan, "Saya minta maaf untuk berbicara dengan cara ini. Kamu harus dihukum." Romi menampar Adi dan tegur Adi dan Ruhi. Rahman mengatakan, "Tidak Romi, mereka benar. Ishita juga benar." Adi dan Ruhi pergi. Romi mengatakan, "Aku dengan kamu. Aku tahu kau tidak minum anggur. Mengapa mereka tidak percaya kepada kamu?" Rahman mengatakan, "Mengapa mereka akan percaya? Saya melakukan hal ini seperti yang saya tidak bisa membela. Mereka tidak mau mendengarkan. Kau tahu, aku tidak minum anggur, tetapi Romi. Ketika saya mengambil pihu ke dalam mobil, aku merasa mabuk. Itu berarti seseorang berduri, minum. Atau seseorang membingkai saya, mengatur jaminan saya. Saya ingin mengetahui siapa yang ingin menyakiti saya dan pihu. Saya ingin membuktikan saya tidak bersalah, hanya mendapatkan saya keluar dari sana." Romi meminta dia untuk mengurusnya. "Saya akan melakukan sesuatu." Mani mengatakan, "Kamu tidak harus bertemu dia sekarang. Dia berbahaya bagi anak-anak." Ishita mengatakan, "Ia tidak pernah membahayakan anak-anak. Kehidupan Rahman ada di dalamnya. Seseorang telah melakukan ini, bahwa Rahman dan saya tidak datang lebih dekat. Rahman tidak bisa melakukan ini. Aku akan mencari tahu siapa di balik semua ini." Pasti penasaran kan guys kelanjutannya? Tonton terus di video berikutnya. Terima kasih.